Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada para penonton, para subscribers yang saya hormati dan saya banggakan, di dalam konten video ini, sentuhan kalbu, dakwah singkat, dakwah agama. Di dalam video ini akan saya berikan tema dosa bukan sebagai penghalang dari turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang saya hormati, mengenai tema ini saya telah menukil dari apa yang telah disampaikan oleh Ibnu Atha di dalam kitab karangannya Al-Hikam. Beliau berkata, La ya'zumu dzambu 'indaka 'azamatan tasudduka 'an husnil dhanni billahi ta'ala. Fa inna man 'arafa rabbahu istaghara min jambi karamihi dzambahu. Yang artinya, dosamu yang kamu anggap terlalu besar, hendaknya jangan menghalangimu dari berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya orang yang telah ma'rifat, telah mengenal Allah, ma'rifat billah, maka dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya itu tidak sebanding dengan sifat kemurahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah disampaikan oleh Ibnu Atha ini mengandung pengertian, memberikan pelajaran kepada kita bahwa janganlah kita memvonis orang lain yang berdosa, itu tentu akan masuk neraka. Juga jangan kita mengadili kepada diri kita sendiri akan seperti yang demikian. Karena apabila kita sudah berdosa, lalu kita tidak ada upaya untuk berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, maka itu justru merupakan sesuatu yang membuat kita sendiri menjadi merupakan kebodohan atas diri kita sendiri. Artinya, apabila kita berbuat dosa dan kesalahan, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak ada niatan, tidak ada berusaha untuk memperbaiki, untuk menebus, bagaimana dosa-dosa yang kita lakukan itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dosa-dosa yang telah kita kerjakan kita biarkan begitu saja, tidak ada upaya kita untuk menghapusnya dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, itu adalah merupakan kedunguan, kebodohan kita sendiri. Mengenai larangan kita memvonis seseorang yang berdosa itu tentu masuk neraka, ini adalah merupakan prasangka, tuduhan atau vonis yang tidak dibenarkan di dalam agama.
memvonis diri kita yang berdosa akan masuk neraka, atau memvonis orang lain yang berdosa tentu pasti masuk neraka. Ini adalah satu anggapan yang tidak dibenarkan di dalam agama. Boleh jadi orang yang sekarang berdosa, selalu mengerjakan dosa, bahkan dia kafir sekalipun, seakan-akan dia pasti akan masuk surga. Kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa membolak-balikkan hati setiap hambanya. Boleh jadi saudara-saudara kita di sekitar kita yang bergelimang dosa di setiap harinya, berjudi, mabuk, perempuan, perampokan dan seterusnya, bahkan orang kafir sekalipun, belum tentu itu semua, mereka semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam nerakanya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa. Boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka, orang-orang yang ahli pendosa, kemudian diberikan hidayah, di akhirnya menjadi sadar dan insaf atas dosa-dosanya, kemudian dia bertobat dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun orang-orang kafir yang dalam mata zahir kita seakan-akan dia sudah dipastikan akan masuk neraka, tapi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkehendak, Maha berkuasa, mungkin menjelang wafatnya dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hidayah keimanan dan keislaman, sehingga dia menjadi manusia yang taat, yang beriman, sebagai muslim yang sejati, dan pada gilirannya dia meninggal mati husnul khatimah, mati dalam keadaan berakhir dengan Islam, iman, dan dia akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita memvonis orang lain yang berdosa, orang penjudi, orang mabuk, pezina dan lain sebagainya, orang kafir sekalipun, itu adalah merupakan larangan bagi kita semua. Pengertian inilah yang disampaikan oleh Ibnu Atha di dalam memvonis orang lain itu adalah hal yang tercela, hal yang dilarang di dalam agama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa, Maha membolak-balikkan keadaan hati setiap hambanya. Sekarang dia pendosa, mungkin besok dia manusia yang taat. Sekarang mungkin dia dalam keadaan kafir, mungkin menjelang ajalnya dia sudah diberikan hidayah oleh Allah menjadi seorang muslim mukmin sejati, hingga pada akhirnya meninggal dengan meninggal husnul khatimah. Kemudian para pemirsa yang saya hormati, juga kita janganlah menganggap, jangan merasa bahwa Allah sudah menutup rahmatnya kepada kita yang pendosa ini. Atas dosa kita, kita jangan merasa bahwa Allah sudah menutup rahmatnya kepada kita yang ahli melakukan dosa ini. Kenapa? Karena kalau kita beranggapan demikian, maka akan semakin bertambah dosa kita, bertambah dari dosa yang telah ada. Karena anggapan bahwa kita merasa rahmat Allah sudah ditutup atas diri kita, itu berarti kita telah berjelek sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah punya buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah merupakan dosa. Jadi kalau kita punya perasaan bahwa rahmat Allah sudah ditutup atas kita yang berdosa,
Artinya kita tidak menginginkan, sudah tidak ada kemauan untuk mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena merasa sudah ditutup rahmatnya kepada kita. Itu namanya kita telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada akhirnya dosa akan bertambah. Dosa akan bertambah dari dosa yang telah ada pada diri kita. Dan juga kita janganlah merasa bahwa Allah tidak akan memberikan ampunan kepada kita, kepada dosa-dosa kita. Janganlah putus asa. Percayalah bahwa Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita, karena Allah Maha Pengampun. Coba kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat At-Taha, di dalam surat Taha ayat 82. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa 'amila shalihan tsumma ihtada." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya saya akan memberikan ampunan kepada setiap orang yang bertaubat. Wa amanah, memberikan ampunan kepada orang-orang yang beriman yang melakukan maksiat dan dosa. Wa amila sholihan, dan memberikan ampunan kepada orang-orang yang beramal soleh yang barangkali khilaf kemudian melakukan kemaksiatan dan dosa. Summa dada, kemudian dia tetap berada dalam kebenaran. Di dalam ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, memberikan keyakinan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ampunan kepada setiap hambanya yang memohonkan ampun, yang memohon ampun. Selalu memberikan, menerima taubat bagi orang-orang yang bertaubat atas dosa-dosanya. Bertaubat dalam arti tidak mengulangi dosa-dosa yang telah dia lakukan, menyesal atas maksiat dosa yang pernah dia lakukan. Allah akan menerima taubatnya bagi orang-orang yang benar-benar taubat. Allah juga akan mengampuni, memberikan ampun kepada setiap orang-orang yang beriman, kepada setiap orang-orang yang beramal soleh yang barangkali melakukan khilafan, barangkali kalah dengan bujukan syaitan, bujukan nafsu, sehingga dia terjatuh kepada kemaksiatan. Manakala mereka orang yang beriman, yang khilaf, orang yang ahli melakukan amal soleh yang khilaf, kemudian dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Summa jaza, dengan catatan dia tetap berada kepada kebenaran, dengan catatan dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat ingin taubat. Orang yang melakukan kesalahan, berbuat dosa, ingin bertaubat, ingin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ampunan dengan catatan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam peribadatan, penyembahan, permohonan, keinginan, suatu permohonan, keinginan dan lain sebagainya, berharap, menyembah, berbakti kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah disebut musyrik. Dengan catatan dia tetap menjaga hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam arti dia tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan bersekongkol, bersekutu dengan sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena musyrik, dosa musyrik
Allah tidak berkenan, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada setiap orang yang musyrik. Para pemirsa yang saya hormati, di dalam hadis qudsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai anak Adam, jika kamu datang mengharapkan kepadaku, berharap kepadaku, meminta kepadaku, maka aku akan ampuni setiap dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Maksudnya apabila kita datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa dosa-dosa yang telah kita lakukan, dengan banyak dosa yang telah kita kerjakan, datang kepada Allah, berharap meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan, dan Allah tidak memperdulikannya. Berapapun itu dosa kita, sebesar apapun itu dosa kita, Allah tidak peduli. Semua akan diberi ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai anak Adam, kata Allah di dalam diskusinya, apabila kamu datang kepadaku dengan membawa dosamu setinggi langit, apabila kamu meminta ampunan kepadaku, maka aku akan berikan kepadamu ampunan setinggi langit dosa-dosa yang kita miliki. Tetapi kita datang kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan ampunan dosa-dosa kita yang setinggi langit tersebut. Wahai anak Adam, kata Allah dalam qudsinya selanjutnya, jika kamu datang kepadaku dengan dosa-dosamu sebesar sepadat bumi ini, tetapi tidak menyekutukan aku, tetapi kamu tidak menyekutukan aku, maka aku pun akan datang untuk mengampuni dosamu sepadat bumi tersebut. Ini adalah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang betul-betul memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita harus ingat bahwasanya dosa-dosa kita pun harus berusaha bertaubat, harus berusaha memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang bertaubat, manusia yang berdosa, cuman menginginkan dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibersihkan seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi dia tidak melakukan apapun, tidak melakukan bertaubat, tidak melakukan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ingin dosa-dosanya dibersihkan, bersih dari dosa. Itu hal yang mustahil. Seperti hanya kita sakit, kalau kita hanya menginginkan sakit kita, hilangnya penyakit kita, akan tetapi kita tidak mempunyai upaya, tidak ada upaya untuk menghilangkan penyakit yang ada dalam diri kita dengan cara ke dokter, barangkali datang ke tempat pengobatan, itu juga hal yang mustahil akan sembuh dari penyakit kita. Sama seperti itu tadi, kita banyak dosa, maksiat selalu banyak, terlalu menumpuk, terlalu besar,
Kita menginginkan semua dosa itu terbebaskan dari dosa. Kita menginginkan terbebaskan dari dosa-dosa kita. Mohon diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak pernah bertobat. Kita tidak pernah mohon ampun, tidak pernah membaca istighfar, tidak pernah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah mengampuni kita? Itu hal yang mustahil. Allah mengampuni dosa-dosa kita apabila kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan kemurahan Allah Subhanahu wa taala ini sebagai pemicu semangat untuk kita bertaubat. Jadikan kedermawan Allah, kemurahan Allah, rahmat Allah bagi orang-orang yang berdosa, tetap dirahmati Allah, tetap diampuni Allah kalau memang meminta ampun. Jadikan sifat murahnya Allah ini sebagai pemicu semangat di dalam kita melakukan taubat. Akan tetapi janganlah kita balik, janganlah kita punya keyakinan, hanya punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat, Maha Kasih Sayang, Maha Pemberi Ampun. Dosa-dosa saya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan saya. Akan tetapi Anda tidak bertaubat, Anda tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah memberikan ampunan kepada Anda? Karena Anda tidak pernah meminta ampun kepada Allah. Apakah Allah dengan sendirinya memberikan ampun kepada setiap orang yang berdosa, sementara mereka tidak meminta ampun kepada Allah? Ini adalah hal yang lucu bagi kita. Jadikan sifat murahnya Allah sebagai pemicu untuk semangat di dalam bertaubat, semangat di dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya semacam angan-angan bahwa Allah punya sifat kasih sayang, bahwa Allah Maha Pengampun, tapi kita hanya duduk diam, nyantai, tidak pernah melakukan kebaikan, tidak pernah bertaubat, tidak pernah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya berharap rahmat dan ampunan Allah. Ini adalah kedunguan, kebodohan yang besar bagi kita. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, setiap manusia pasti akan melakukan dosa dan kesalahan. Dan orang sebaik-baik orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan adalah orang-orang yang mau bertaubat dengan menyesali segala kesalahan yang telah dilakukan, kemudian beralih kepada ketaatan, perbuatan baik, dan selalu memperbanyak meminta ampun kepada Allah dengan memperbanyak bacaan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Maka Allah akan mengampuni, Allah akan menghilangkan, membersihkan dosa-dosa kita yang telah lama, yang telah sudah kita kerjakan. Para pemirsa yang saya hormati, sekali lagi, setiap anak Adam pasti akan melakukan dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, yang berdosa adalah orang-orang yang mau bertobat dan memohon ampun dan mengharapkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Insya Allah di pertemuan video yang akan datang, saya akan memberikan dakwah sentuhan kalbu yang bertemakan perkelahian atau pertemuan, pertikaian antara cahaya hati dan cahaya nafsu. Insya Allah pada tema
Video yang akan datang saya berikan ceramah singkat dengan bertemakan pertikaian antara cahaya hati dan cahaya nafsu. Tunggu video yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.